Karangan semi ilmiah adalah jenis karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Dengan kata lain, pengertian karangan semi ilmiah adalah suatu penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis, karena sering dimasukkan karangan non-ilmiah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Seringkali kita menganggap bahwa bahasa Indonesia yang baik sudah pasti bahasa Indonesia itu benar. Dan begitu pula sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar sudah pasti bahasa Indonesia itu baik. Ternyata itu adalah dua konsep yang berbeda. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Contohnya seperti kalimat di samping ini, yaitu namanya partai senior, memang beda. Kata beda di sini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa Indonesia yang benar. Karena kata beda di sini adalah kata yang mudah dimengerti dan dipahami, serta tidak sesuai dengan tata dalam bahasa Indonesia yang sudah ditentukan, seperti penggunaan kata baku, EYD, dan puebi. Jadi kalau kita ingin mengubahnya menjadi bahasa Indonesia yang benar, kita bisa mengubah kata beda menjadi berbeda. Kemudian contoh yang kedua di sini, yaitu bukan ruko, tapi sebuah rumah yang berada di pinggir jalan. Kata tapi di sini adalah kata yang merujuk kepada bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa Indonesia yang benar, karena kata tapi di sini adalah kata yang mudah dimengerti dan dipahami, serta tidak sesuai dengan tata dalam bahasa Indonesia yang berlaku. Jika kita ingin mengubahnya menjadi bahasa Indonesia yang benar, maka kita bisa mengubah kata tapi menjadi tetapi. Mau dipasang di mana bendera tersebut? Muhaimin menjelaskan spanduk itu adalah atribut kampanye yang akan dibagikan kepada para bakal calon legislatif atau bacalek. Setiap pileg, partai selalu menyiapkan atribut bendera bagi para calegnya. Ada 2.000 lembar bendera sengaja disiapkan untuk para caleg, makanya kami tunggu mereka mengambil, ujarnya. Pada paragraf di samping terdapat kalimat, mau dipasang di mana bendera tersebut? Kalimat itu dapat dikatakan sebagai kalimat yang baik, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang benar. Karena dalam kata tanya bahasa Indonesia tidak ada kata mau. Jadi kita ubah menjadi di mana dipasang bendera tersebut. Selanjutnya pada kalimat, makanya kami tunggu mereka mengambil. Kalimat itu tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang benar, tetapi dapat dikatakan sebagai kalimat yang baik. Jadi kalimat tersebut kita ubah menjadi kami akan menunggu mereka mengambilnya, atau kami akan menunggu mereka mengambil bendera tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas. Setiap hari kantor tetap beroperasi, biasanya menggelar kegiatan pengadaran dan sosialisasi politik para kader. Kami melakukan berbagai persiapan, mulai melaksanakan rekrutmen caleg, menyiapkan administrasi caleg, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pemilu, katanya. Apakah caleg dan kader menyiapkan sendiri pendaftarannya untuk menghadapi pemilu? Menurutnya, partai sengaja menugaskan sejumlah staf untuk membantu pengolahan administrasi di sekretariat maupun di praksi PDIP Kota Banjarmasin. 3 orang petugas bergantian di sekretariat
dan 2 orang ditugaskan di praksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Di dalam kalimat terdapat kata yang tidak baik dan tidak benar, yaitu kata tapi yang seharusnya diubah menjadi kata tetapi, dan kata-katanya yang seharusnya diubah menjadi ujarnya. Mereka menjadi staf memang sudah lama, sejak sekretariat masih berada di Jalan Ginibalu, kemudian pindah ke Jalan Kampung Melayu hingga Jalan Pramuka. Mereka ini sudah hampir 4 periode bertugas di sekretariat. Sudah hafal, tidak perlu diajari, apalagi kalau hanya soal administrasi jelasnya. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam teks bacaan tersebut, saya menemukan adanya penggunaan bahasa yang baik tetapi bukan bahasa yang benar, yaitu terdapat pada kata diajari. Diajari ini termasuk ke dalam bahasa yang baik tetapi bukan bahasa yang benar. Jika kita ingin memperbaiki kata tersebut ke dalam bahasa yang benar, maka kita dapat merubahnya menjadi kata diajarkan. Kalau soal tanggung jawab pekerjaan, mereka juga tergolong militan. Saat pendaftaran lalu, kelima staf ini tak jarang harus begadang di sekretariat. Mereka berpacu dengan waktu dan menunggu data dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Paling utama adalah para caleg harus melengkapi seluruh dokumen untuk memudahkan persyaratan pendaftaran, ujarnya. Kami sering menginap di sekretariat, biasanya kalau kerja sampai malam. Kami gantian tidur, ada yang tidur di kursi dan ada yang di lantai, tunjuk Ketua Sekretariat Divisi PDIP Banjarmasin, Fadian. Dari teks di atas, terdapat 2 kata yang tidak baik dan benar. Yang pertama, tak jarang. Tak termasuk ke dalam bahasa yang tidak baik dan benar, jadi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu kata tidak. Kedua, gantian. Gantian termasuk ke dalam bahasa yang tidak baik dan benar. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu kata bergantian. 5 staf partai inilah paling berperan. Mereka bisa mengurus semua dokumen kelengkapan pendaftaran, termasuk surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan sebagainya. Berkat berpengalaman, sudah tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus itu semua. Jadi, sebelum diminta, mereka langsung bergerak. Dari urusan biasa hingga urusan luar biasa. Mereka ini sudah tak perlu diajari, pungkas Muhaimin. Pada paragraf terakhir di kalimat dari urusan biasa hingga urusan luar biasa, mereka ini sudah tak perlu diajari. Kata tak tidak termasuk ke dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benarnya adalah tidak. Kemudian diajari. Diajari tidak termasuk ke dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benarnya adalah diajarkan. Jadi, kalimat bahasa yang baik dan benarnya adalah dari urusan biasa hingga urusan luar biasa, mereka ini sudah tidak perlu diajarkan.